Ada saat dalam setiap kehidupan di mana semuanya berubah, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu berubah. Itu adalah saat kamu menyadari bahwa menunggu kondisi yang sempurna, waktu yang sempurna, atau kesempatan yang sempurna adalah permainan yang tidak akan pernah kamu menangkan. Kaum Stoik mengajarkan kita bahwa hidup tidak menghargai niat atau mimpi kosong. Ia menghargai tindakan, dan kekuatan terbesar yang Anda miliki adalah kemampuan untuk memilih sekarang untuk bertindak. Apapun keadaan Anda, apapun hambatannya, Anda memegang kunci transformasi. Hari ini kita menyelami kebijaksanaan abadi stoisisme untuk mengungkap bagaimana Anda dapat meraih kekuatan itu, mengambil kendali, dan menyelaraskan hidup Anda dengan tujuan dan makna. Ini bisa menjadi momen di mana segalanya berubah untuk Anda. Sebelum itu, jika Anda menghargai apa yang akan saya berikan, klik tombol suka, dan jika Anda tidak keberatan, tulis, mulai sekarang dan di tahun 2025 saya ingin kehidupan baru yang lebih baik. Terima kasih dan mari kita mulai. Pertama, katalis perubahan. Dalam narasi besar kehidupan ada kejadian-kejadian yang berfungsi sebagai titik balik yang mendalam, di mana aliran kejadian yang biasa terganggu oleh sesuatu yang luar biasa. Ini bukan sekadar gangguan, tetapi momen penting yang dapat sepenuhnya mendefinisikan ulang keberadaan kita. Momen ini adalah fokus kita hari ini, titik balik yang menandakan peralihan dari satu babak kehidupan kita ke babak lain. Mungkin Anda sudah pernah mengalami beberapa momen seperti itu, atau mungkin momen Anda belum datang, hanya mengintai di sudut jalan. Terlepas dari waktunya, momen-momen ini menyimpan janji yang indah. Begitu kita menerimanya, mereka menempatkan kita pada jalan yang baru, lebih tercerahkan, penuh dengan potensi dan peluang. Pertimbangkan sifat dari kejadian transformatif ini. Mereka sering datang tanpa pemberitahuan, mengejutkan kita. Percakapan santai yang membuka cakrawala pemikiran baru, pertemuan tak terduga yang menantang keyakinan kita yang sudah lama dipegang, atau wahyu pribadi yang tiba-tiba mengguncang fondasi pemahaman kita. Stoicisme, sebuah filosofi kuno yang mengajarkan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, dan penerimaan, menawarkan lensa untuk melihat hal-hal ini. Perubahan mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan setiap kejadian yang terjadi pada kita, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap kejadian tersebut, dan dalam respons kita terletak kekuatan dan potensi kita untuk tumbuh. Merenungkan hidup saya sendiri, saya teringat masa yang penuh dengan ketidakpastian dan perjuangan di usia 23 tahun. Saya menemukan diri saya bergulat dengan kenyataan yang jauh dari apa yang saya bayangkan. Saat itu, saya tidak stabil secara finansial dan kelelahan mental, mempertanyakan esensi dari upaya saya dan arah hidup saya. Itu adalah periode yang ditandai dengan introspeksi mendalam dan pencarian makna. Pencarian yang banyak dari kita mulai dalam berbagai tahap kehidupan kita. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kesulitan bukan hanya ujian ketahanan kita, tetapi juga guru dari pelajaran yang sangat berharga. Di masa-masa yang paling menantang, kita seringkali mendapatkan wawasan yang paling jelas tentang siapa kita dan apa yang mampu kita capai. Perjalanan introspektif ini mengarah pada kesadaran yang mengubah hidup. Perubahan itu perlu, tapi bagaimana cara memulai perubahan tersebut? Para Stoik berpendapat bahwa perubahan dimulai dengan kesadaran diri, mengenali perbedaan antara siapa kita dan siapa yang kita inginkan. Pengakuan ini adalah langkah pertama menuju transformasi sejati. Ini melibatkan mengakui ketidaksempurnaan kita, memahami kekuatan kita, dan yang terpenting, mengambil keberanian untuk memperbaiki karakter kita agar selaras dengan cita-cita kita. Dalam kasus saya, katalisator untuk perubahan tersebut adalah seorang mentor, sosok yang mewujudkan kebajikan yang saya cita-citakan. Mentor saya bukan hanya seorang pemandu, tetapi seorang cermin yang memantulkan baik kekurangan maupun potensi saya. Dia memperkenalkan saya pada prinsip inti bahwa jika seseorang menginginkan perubahan, ia harus menjadi agen perubahan itu sendiri. Prinsip ini sederhana namun mendalam, beresonansi dalam diri saya.
menggemakan filosofi stoik tentang tanggung jawab pribadi dan kekuatan pengendalian diri. Nasihat mentor saya jelas, jika Anda mencari perubahan, Anda harus terlebih dahulu mengubah diri Anda sendiri. Nasihat ini, meskipun menakutkan, menyoroti kebenaran mendasar bahwa keadaan eksternal kita seringkali mencerminkan keadaan internal kita. Untuk mengubah jalan saya perlu bertransformasi dari dalam, merangkul kebiasaan baru, sikap, dan perilaku yang selaras dengan masa depan yang saya bayangkan. Merangkul perubahan bukan hanya tentang membuat pilihan yang berbeda. Ini tentang mengubah cara kita berpikir, bereaksi, dan terlibat dengan dunia. Ini tentang mengembangkan ketahanan, seperti yang dirayakan oleh kaum Stoa. Ketahanan yang tidak hanya bertahan tetapi juga aktif, mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan kebijaksanaan pribadi. Setiap tantangan yang dihadapi, setiap rintangan yang diatasi, dan setiap ketakutan yang dihadapi menambah ketahanan kita dan membentuk kita menjadi individu yang lebih kompeten dan cakap. Kedua, kekuatan bimbingan. Dalam menavigasi perairan kehidupan yang sering kali bergolak, bimbingan seorang mentor dapat membantu sebagai mercusuar yang menerangi jalan menuju pertumbuhan pribadi dan profesional. Bimbingan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan atau mempelajari cara melakukan tugas dengan lebih efisien. Bimbingan pada dasarnya adalah tentang transformasi. Seorang mentor melihat potensi dalam diri kita yang mungkin kita abaikan dan menantang kita untuk mencapainya, melampaui keterbatasan kita saat ini. Pertimbangkan keyakinan Stoik pada kekuatan kebijaksanaan dan bimbingan dari orang lain. Kaum Stoik, termasuk filsuf seperti Seneca dan Epictetus, sering membahas nilai belajar dari mereka yang telah berjalan di jalan yang kita lalui. Mereka memahami bahwa memiliki mentor seperti memiliki penasihat bijak yang dapat memberikan perspektif yang berasal dari pengalaman dan refleksi, yang sangat penting dalam membantu kita mengembangkan kebajikan dan ketahanan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan hidup. Seorang mentor seringkali dapat menjadi katalisator untuk transformasi pribadi yang dramatis. Mereka tidak hanya menanggapi pertanyaan atau memberikan nasihat. Sebaliknya, mereka berinvestasi dalam diri mereka sendiri dan dalam diri anak didiknya, menumbuhkan pemahaman yang mendalam, dan membantu mereka melihat dunia melalui sudut pandang yang lebih luas. Hubungan ini membantu menumbuhkan pemikiran kritis dan mendorong anak didik untuk mempertanyakan asumsi dan keyakinan mereka sendiri. Dalam konteks stoikisme, praktik reflektif ini penting karena mendorong individu untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan bukan hanya apa yang mereka lakukan, tetapi mengapa mereka melakukannya, menyelaraskan tindakan mereka dengan nilai dan prinsip mereka. Kekuatan sebenarnya dari bimbingan terletak pada kemampuannya untuk mempercepat pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan berbagi pengalaman mereka sendiri, mentor dapat membantu mentee menghindari kesalahan umum dan mengatasi tantangan lebih lanjut. Sebenarnya, ini bukan tentang membuat hidup lebih mudah, tetapi tentang menjadikan proses belajar lebih efisien. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai pengetahuan yang datang dari pengalaman. Kebijaksanaan praktis adalah alat penting dalam mengejar kehidupan yang baik dan bermakna. Seorang mentor mewujudkan kebijaksanaan ini karena telah menghadapi perjuangan serupa dan belajar darinya, sehingga memberikan peta jalan yang dapat membimbing kita melalui tantangan serupa. Lebih jauh lagi, dampak mentor meluas melampaui nasihat praktis. Mereka dapat menanamkan rasa percaya diri pada anak didik mereka, yang memperkuat kemampuan mereka untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Peningkatan kepercayaan diri ini sangat penting, terutama ketika seseorang dihadapkan dengan pilihan yang sulit atau ketika melangkah keluar dari zona nyaman. Kedua skenario umum dalam pertumbuhan pribadi dan profesional. Praktik stoik dalam menumbuhkan kekuatan batin dan kepercayaan diri melalui alasan, pemikiran, dan refleksi tercermin dalam hubungan mentor, di mana dorongan memainkan peran kunci. Mentor juga memodelkan perilaku dan sikap yang selaras dengan diri kita yang penuh aspirasi. Mereka mencontohkan kebajikan yang kita upayakan untuk diwujudkan, seperti integritas, keberanian, dan ketekunan. Melihat kualitas-kualitas ini dalam tindakan memberikan contoh nyata tentang apa yang mungkin.
menginspirasi kita untuk mengadopsi perilaku dan sikap yang sama dalam kehidupan kita sendiri. Aspek bimbingan ini sangat beresonansi dengan stoikisme, yang menekankan pentingnya mewujudkan kebajikan tidak hanya dalam pikiran, tetapi dalam praktik sehari-hari. Selain itu, mentor dapat membantu kita menghubungkan titik-titik antara bagian-bagian yang berbeda dalam kehidupan kita, membantu menciptakan narasi yang koheren yang selaras dengan tujuan hidup kita yang lebih besar. Mereka menyediakan papan suara untuk ide-ide kita, menawarkan umpan balik yang tidak hanya tentang validasi, tetapi tentang menantang dan menyempurnakan pemikiran dan pendekatan kita. Panduan ini sangat berharga saat kami berusaha untuk menjalani kehidupan yang tidak hanya sukses menurut standar eksternal, tetapi juga sangat memuaskan dan selaras dengan nilai-nilai terdalam kita. Ketiga, mengambil tanggung jawab. Dalam perjalanan peningkatan diri dan pertumbuhan pribadi, salah satu langkah paling penting adalah tindakan. Mengambil tanggung jawab atas hidup seseorang bukan hanya tentang mengakui di mana Anda berada atau apa yang telah Anda lakukan. Ini tentang menerima situasi Anda saat ini. Terlepas dari keadaan eksternal, itu adalah hasil dari pilihan dan tindakan Anda sendiri. Konsep ini selaras erat dengan filosofi Stoik yang menekankan kontrol atas keadaan dan respons batin seseorang daripada peristiwa eksternal. Stoik mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi dalam hidup kita, kita memiliki kekuasaan absolut atas reaksi kita sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkemuka, pernah berkata bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Prinsip ini menyoroti esensi tanggung jawab pribadi. Ketika kita menghadapi tantangan atau kemunduran, sangat mudah untuk menyalahkan faktor eksternal, ekonomi, orang lain, atau cara kita dibesarkan. Namun, merangkul kebijaksanaan Stoik berarti menggeser fokus dari eksternal ke internal, dari kesalahan ke akuntabilitas. Mengambil tanggung jawab melibatkan penyelaman yang dalam ke dalam kesadaran diri. Hal ini mengharuskan kita untuk melihat dengan jujur pada keputusan dan perilaku kita, dan mempertanyakan bagaimana hal ini telah membentuk realitas kita saat ini. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri atau berkutat pada kesalahan masa lalu, tetapi tentang belajar dari pengalaman ini untuk menumbuhkan pertumbuhan dan ketahanan. Misalnya, jika Anda merasa tidak puas dengan karier Anda daripada menyalahkan pasar kerja atau sikap mantan atasan Anda, seorang Stoik akan menyarankan Anda untuk mengeksplorasi bagaimana pilihan Anda sendiri mengarah pada posisi Anda saat ini, dan langkah apa yang dapat Anda ambil untuk mengubah jalan Anda. Lebih jauh lagi, mengambil tanggung jawab memberdayakan kita untuk membuat perubahan. Ini adalah tindakan mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Ketika kita berhenti melihat diri kita sebagai korban keadaan dan mulai melihat diri kita sebagai peserta aktif dalam takdir kita, kita membuka agensi yang kuat. Agensi ini adalah kekuatan pendorong di balik perubahan berkelanjutan yang nyata. Agensi ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih selaras dengan nilai dan tujuan kita, daripada bereaksi impulsif terhadap situasi. Dalam praktiknya, pengambilan tanggung jawab dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan. Secara finansial, mungkin berarti menetapkan anggaran dan mematuhinya, daripada meratapi kurangnya dana. Dalam hubungan, itu bisa melibatkan penyelesaian konflik secara langsung dan konstruktif, daripada menyalahkan tindakan orang lain. Secara profesional, mungkin terlihat seperti mengejar pelatihan atau pendidikan tambahan untuk memajukan karir Anda, daripada menunggu kesempatan datang kepada Anda. Pendekatan ini juga menumbuhkan rasa integritas dan keaslian, kebajikan utama dalam pemikiran Stoik. Ketika Anda secara konsisten bertanggung jawab atas tindakan Anda membangun karakter yang kuat dan dapat dipercaya. Orang-orang di sekitar Anda mulai mengenali otonomi Anda dan menghargai kemampuan Anda untuk menangani kompleksitas hidup. Integritas ini kemudian memperkuat rasa harga diri dan kepercayaan diri Anda, yang sangat penting untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketahanan dan keanggunan. Mengambil tanggung jawab juga tentang gerakan maju dan pertumbuhan. Ini tentang melihat ke depan dan mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih terampil. Persiapan ini melibatkan budidaya kebajikan seperti kebijaksanaan,
keadilan, keberanian, dan moderasi. Inti dari filosofi Stoik yang memandu tindakan dan keputusan Anda. Dengan mewujudkan kebajikan ini, Anda memastikan bahwa respons Anda terhadap kehidupan diukur secara etis dan kondusif bagi kesejahteraan pribadi dan komunal. Pada akhirnya, mengambil tanggung jawab adalah praktik yang membebaskan. Itu membebaskan kita dari batasan kehidupan reaktif dan membuka wilayah kemungkinan proaktif. Ini tentang mengakui bahwa meskipun hidup mungkin tidak selalu berada dalam kendali kita, respons kita selalu demikian. Setiap saat kemudian menjadi kesempatan untuk menunjukkan siapa kita dan siapa yang kita cita-citakan. Keempat, berperan dan mengambil tindakan. Menyelaraskan tindakan kita dengan nilai dan prinsip terdalam kita adalah elemen dasar dalam filsafat Stoicisme, yang mengajarkan bahwa ukuran sebenarnya dari filosofi kita bukanlah apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Tidak cukup hanya memahami prinsip-prinsip kebajikan dan kebijaksanaan, kita harus menjalankannya. Penekanan pada tindakan ini sangat penting, karena tindakan membawa kita melampaui teori dan menuju ke ranah praktis, di mana pilihan dan perilaku kita membentuk kehidupan dan karakter kita. Dalam konteks Stoikisme, tindakan bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang melakukan hal yang benar, sesuai dengan akal dan kebajikan. Kaum Stoik percaya bahwa setiap tindakan harus memiliki tujuan dan berkontribusi pada kehidupan yang baik. Kaisar Marcus Aurelius, seorang Stoik, sering menulis tentang pentingnya bertindak selaras dengan alam, yang berarti baik sifat alam semesta maupun sifat diri sendiri. Ini berarti bertindak dengan niat, menggunakan akal sebagai panduan, dan memastikan bahwa setiap tindakan adalah terhormat dan untuk kebaikan bersama. Mengambil tindakan melibatkan lebih dari sekadar bereaksi terhadap peristiwa saat terjadi. Ini tentang keterlibatan proaktif dengan kehidupan, membuat keputusan yang tidak hanya menanggapi keadaan saat ini, tetapi juga mengantisipasi kebutuhan dan tantangan di masa depan. Misalnya, daripada menunggu krisis kesehatan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup yang buruk, pendekatan Stoik adalah dengan secara proaktif mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat, dengan menyadari bahwa tubuh kita adalah sesuatu dari alam yang harus dihormati dan dijaga. Sikap proaktif ini sangat relevan dalam mengatasi penundaan, rintangan umum yang dihadapi banyak orang. Stoicisme mengajarkan kita untuk memutus siklus penundaan dengan memahami nilai dari momen saat ini. Seneca, salah satu penulis Stoik yang hebat, menekankan bahwa komoditas terbesar dalam hidup adalah waktu, dan menyia-nyiakannya adalah menyia-nyiakan sumber daya kehidupan yang paling berharga. Setiap momen tidak bertindak adalah momen yang terbuang, dan momen-momen ini terakumulasi menjadi penyesalan dalam hidup. Dengan mengambil tindakan sekarang, betapapun kecilnya, praktik Stoik menyelaraskan perilaku sehari-hari mereka dengan tujuan hidup yang lebih besar, sehingga memastikan tidak ada momen yang terbuang, apalagi dalam ranah pengembangan pribadi dan pencapaian. Mengambil tindakan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Itu adalah mekanisme di mana kita menguji teori dan ide kita terhadap realitas dunia. Tanpa tindakan, rencana dan tujuan kita hanyalah mimpi. Tindakan adalah apa yang mengubah mimpi-mimpi ini menjadi hasil yang nyata. Apakah itu mengejar karir baru, memperbaiki hubungan, atau mengembangkan keterampilan pribadi? Tindakan adalah jembatan antara potensi dan realisasi. Dalam praktik Stoikisme, mengambil tindakan juga melibatkan persiapan diri untuk menghadapi kesulitan hidup yang tak terelakkan. Disinilah konsep premeditatio malorum, yaitu berperan, mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian. Kaum Stoik tidak hanya menunggu kesulitan secara pasif, mereka secara aktif mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Persiapan mental ini mengarah pada tindakan yang lebih efektif dan tangguh ketika menghadapi tantangan hidup nyata, karena orang yang tabah telah dilengkapi dengan strategi dan sikap tenang yang dikembangkan melalui refleksi dan latihan mereka. Tindakan juga berarti bertanggung jawab atas keputusan seseorang. Dalam Stoikisme, gagasan tentang pengendalian diri dan disiplin adalah yang terpenting. Setiap tindakan yang diambil adalah cerminan dari keadaan moral batin seseorang. Dengan memilih tindakan yang etis dan selaras dengan kebajikan Stoik, individu tidak hanya meningkatkan kehidupan mereka sendiri,
tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada komunitas mereka. Efek berantai ini menggarisbawahi kepercayaan Stoik yang lebih luas, bahwa kebajikan pribadi memberikan kontribusi kepada keharmonisan sosial. Peran tindakan dalam Stoikisme bukan hanya tentang keuntungan pribadi, tetapi tentang kontribusi untuk kebaikan yang lebih besar. Kaum Stoik percaya bahwa semua manusia adalah bagian dari komunitas yang lebih besar, yang Marcus Aurelius sebut sebagai kosmopolis atau kota dunia. Setiap tindakan karenanya harus dipertimbangkan dampaknya terhadap komunitas yang lebih besar ini, mendorong tindakan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Kelima, perbaikan diri. Perbaikan diri adalah landasan menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Ini tentang menyadari bahwa siapa kita saat ini bukanlah batas dari siapa kita nantinya. Perjalanan peningkatan diri bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi kemajuan, usaha yang bertahap dan disengaja untuk menyelaraskan tindakan, pikiran, dan nilai-nilai kita dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Ide ini berakar dalam filsafat Stoa yang menekankan pertumbuhan terus-menerus kebajikan dan pengejaran keunggulan sebagai komponen penting dari kehidupan yang baik. Para penganut Stoa percaya bahwa perbaikan diri bukan hanya sebuah pilihan, itu adalah tugas kita. Mereka berpendapat bahwa sebagai makhluk rasional, kita secara unik mampu memperbaiki diri kita sendiri dan kita memiliki kewajiban untuk melakukannya. Epictetus, salah satu guru Stoik yang hebat, menyatakannya secara ringkas. Pertama-tama, katakan pada diri sendiri apa yang Anda inginkan, dan kemudian lakukan apa yang harus Anda lakukan. Ini berarti bahwa perbaikan diri dimulai dengan visi yang jelas tentang siapa Anda ingin menjadi suatu hari nanti. Setelah visi tersebut ditetapkan, setiap tindakan harus diarahkan untuk memenuhi cita-cita tersebut. Salah satu prinsip utama pengembangan diri filsafat Stoik adalah berfokus pada apa yang berada dalam kendali Anda. Menurut kaum Stoik, ini termasuk pikiran, tindakan, dan pilihan Anda. Dengan mengarahkan energi ke area-area tersebut, daripada meratapi hal-hal yang berada di luar kendali Anda menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan. Misalnya, Anda tidak dapat mengontrol apakah orang lain menghargai pekerjaan Anda, tetapi Anda dapat mengontrol upaya dan kualitas yang Anda masukkan ke dalamnya. Pola pikir ini menumbuhkan rasa pemberdayaan dan kejelasan yang memungkinkan Anda membuat keputusan yang konsisten dan kemajuan tanpa terhalang oleh faktor eksternal. Perbaikan diri juga membutuhkan komitmen untuk belajar seumur hidup. Kaum Stoa adalah pembelajar yang tekun, selalu mencari kebijaksanaan dari pengalaman, mentor, dan dunia di sekitar mereka. Marcus Aurelius, dalam meditasinya, sering mengingatkan dirinya untuk mendekati hidup dengan rasa ingin tahu dan kerendahan hati, menyadari bahwa selalu ada hal yang harus dipelajari. Perbaikan diri bukanlah tujuan tetapi perjalanan yang berkelanjutan, melibatkan penyempurnaan karakter Anda, memperluas pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan Anda untuk menavigasi tantangan hidup dengan lebih baik. Salah satu cara praktis untuk mengejar perbaikan diri adalah melalui refleksi harian, sebuah praktik yang sangat dihargai oleh para Stoik. Di akhir setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan dengan baik hari ini? Di mana saya bisa bertindak lebih baik? Bagaimana saya bisa meningkatkannya di masa mendatang? Proses pemeriksaan diri yang jujur ini membantu mengidentifikasi area untuk pertumbuhan dan memperkuat komitmen untuk menjadi lebih baik. Ini bukan tentang mengkritik diri sendiri, tetapi tentang mengevaluasi diri sendiri dengan kesadaran, memahami di mana Anda berdiri dan kemana Anda harus melangkah. Keenam, menetapkan tujuan konkret. Menetapkan tujuan konkret adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mewujudkan kejelasan, tujuan, dan arahan dalam hidup. Tanpa tujuan, kita berisiko terombang-ambing tanpa arah, bereaksi terhadap apapun yang menghadang kita alih-alih secara aktif membentuk tujuan masa depan kita, memberikan kita sasaran yang ingin dicapai dan peta jalan yang harus diikuti. Tujuan membantu kita memfokuskan usaha dan energi kita untuk memastikan bahwa kita bekerja menuju sesuatu yang berarti, daripada hanya sekadar menjalani kehidupan.
Kaum Stoa menekankan pentingnya hidup dengan tujuan dan niat. Marcus Aurelius sering menulis tentang nilai memiliki arah yang jelas, mengingatkan dirinya untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilainya dan tidak terganggu oleh hal-hal sepele. Dia percaya bahwa setiap hari harus didekati dengan tindakan yang disengaja, yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang berbudi luhur dan memuaskan. Menetapkan tujuan konkret adalah cara praktis untuk memastikan bahwa tindakan kita selaras dengan nilai-nilai kita dan berkontribusi pada jenis kehidupan yang kita inginkan. Tujuan yang jelas, bukan keinginan yang samar atau keinginan sesaat. Tujuan tersebut harus spesifik, terukur, dan dapat ditindaklanjuti. Misalnya, mengatakan, "Saya ingin menjadi lebih sehat," terlalu luas dan ambigu untuk menginspirasi tindakan nyata. Sebaliknya, tujuan konkret mungkin adalah, "Saya akan berolahraga selama 30 menit 5 hari seminggu," atau "Saya akan menghilangkan minuman manis dari diet saya selama bulan berikutnya." Tujuan spesifik ini memberikan jalur yang jelas ke depan, sehingga lebih mudah untuk mengambil langkah-langkah yang berarti menuju perbaikan. Tujuan konkret juga memberikan motivasi. Ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, menjadi lebih mudah untuk menghadapi tantangan dan tetap fokus. Prinsip stoik dalam hidup sesuai dengan alam mendorong kita untuk menetapkan tujuan yang sejalan dengan kebajikan dan kekuatan batin kita. Misalnya, seorang stoik mungkin menetapkan tujuan yang terkait dengan mempraktikkan keberanian, kebijaksanaan, keadilan, atau kesederhanaan. Kebajikan ini bertindak sebagai jangkar, memastikan bahwa tujuan kita tidak hanya tentang mencapai kesuksesan eksternal, tetapi juga tentang membina pertumbuhan dan karakter internal. Untuk menetapkan dan mencapai tujuan secara efektif, penting untuk memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dikelola. Tujuan besar dapat terasa sangat berat, yang mengarah pada penundaan atau keputusasaan. Sebaliknya, pikirkan setiap tujuan sebagai sebuah perjalanan yang terdiri dari tonggak-tonggak yang lebih kecil. Misalnya, jika tujuan Anda adalah menulis buku, fokuslah terlebih dahulu pada menguraikan bab-bab, kemudian menyusun satu bab pada satu waktu. Pendekatan ini tidak hanya membuat prosesnya tidak terlalu menakutkan, tetapi juga memungkinkan Anda untuk merayakan kemajuan di sepanjang jalan yang memperkuat komitmen Anda. Kaum Stoik juga mengingatkan kita bahwa sementara kita bisa mengendalikan usaha kita, hasilnya seringkali di luar kendali kita. Ini tidak berarti kita tidak boleh berusaha untuk mencapai tujuan kita, tetapi kita harus fokus pada proses, bukan hanya hasil. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus melakukan yang terbaik dalam segala hal dan kemudian menerima apapun hasilnya dengan adil. Misalnya, jika tujuan Anda adalah untuk mendapatkan promosi, Anda dapat mengendalikan persiapan, etos kerja, dan bagaimana Anda menampilkan diri Anda. Tetapi keputusan akhir mungkin bergantung pada faktor-faktor di luar pengaruh Anda. Dengan berfokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, Anda mempertahankan kedamaian batin Anda terlepas dari hasilnya. Aspek penting lainnya dari menetapkan tujuan konkret adalah mengikatnya ke tujuan yang lebih dalam. Tujuan yang terhubung dengan nilai-nilai inti dan visi jangka panjang Anda jauh lebih memotivasi daripada yang dangkal. Misalnya, jika tujuan Anda adalah untuk menghemat uang, pikirkan mengapa hal ini penting bagi Anda. Apakah untuk memberikan keamanan bagi keluarga Anda, memperoleh kebebasan untuk mengejar hasrat, atau untuk berkontribusi pada tujuan yang berarti? Ketika tujuan Anda berlabuh pada tujuan yang lebih dalam, tujuan tersebut akan menjadi lebih penting dan lebih menarik. Stoikisme juga mengajarkan kita pentingnya meninjau dan merenungkan tujuan kita secara teratur. Apakah tujuan tersebut masih selaras dengan nilai dan prioritas Anda? Apakah Anda membuat kemajuan atau tidak? Perlu menyesuaikan pendekatan Anda. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri untuk mengevaluasi tindakannya dan memastikan mereka konsisten dengan prinsip-prinsipnya. Praktik refleksi teratur ini membantu kita untuk tetap pada jalur dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk terus bergerak maju. Penting untuk diingat bahwa menetapkan tujuan konkret bukan hanya tentang keuntungan pribadi. Kaum Stoik percaya pada kontribusi untuk kebaikan yang lebih besar,
dan hidup dalam harmoni dengan masyarakat. Ketika menetapkan tujuan, pertimbangkan bagaimana mereka berdampak tidak hanya pada kehidupan Anda sendiri, tetapi juga pada kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Misalnya, tujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi Anda dapat meningkatkan hubungan Anda, sementara tujuan untuk menjadi sukarelawan secara teratur dapat membuat perbedaan positif di komunitas Anda. Terakhir, esensi kontribusi. Di jantung kehidupan yang bermakna terletak pada prinsip kontribusi. Gagasan bahwa kita tidak ada di sini hanya untuk melayani diri kita sendiri, tetapi untuk menambah nilai terhadap kehidupan orang lain dan dunia di sekitar kita. Konsep ini berakar dalam filsafat Stoik yang mengajarkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang terhubung oleh kemanusiaan yang sama dan tanggung jawab bersama satu sama lain. Untuk berkontribusi adalah hidup dalam harmoni dengan alam, memenuhi peran kita dalam komunitas manusia yang lebih besar. Khususnya, kaum Stoik Marcus Aurelius sering merenungkan pentingnya bertindak untuk kebaikan bersama. Dalam meditasinya, Marcus menulis, "Apa yang tidak baik untuk sarang lebah tetapi tidak baik untuk lebah." Pernyataan sederhana namun mendalam ini menggarisbawahi gagasan bahwa kesejahteraan kita secara intrinsik terkait dengan kesejahteraan orang lain. Ketika kita berfokus pada kontribusi, kita menyelaraskan tindakan kita dengan tatanan alam. Hidup bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kebaikan bersama. Kontribusi tidak harus melibatkan gerakan besar atau usaha monumental. Bisa sesederhana mengulurkan tangan, membantu, memberikan dorongan, atau berbagi pengetahuan. Seringkali, tindakan kebaikan dan dukungan terkecil dapat menciptakan efek berantai yang berdampak positif pada orang lain dengan cara yang mungkin tidak kita sadari. Dalam Stoicisme, tindakan-tindakan ini dilihat sebagai ekspresi kebajikan, khususnya keadilan, yang menyerukan kita untuk memperlakukan orang lain secara adil dan bekerja untuk perbaikan masyarakat. Ketika kita fokus pada kontribusi, kita menggeser perspektif kita dari apa yang bisa saya dapatkan menjadi apa yang bisa saya berikan. Perubahan ini tidak hanya memperkaya kehidupan orang lain, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kita. Dalam membantu orang lain, kita memupuk rasa tujuan, keterhubungan, dan kepuasan yang tidak dapat diberikan oleh harta benda atau pencapaian pribadi saja. Melalui kontribusi, kita sering menemukan rasa kepuasan dan makna terdalam. Tindakan berkontribusi juga sejalan dengan kebajikan tabah. Keberanian terkadang menawarkan bantuan atau berdiri untuk apa yang benar membutuhkan keberanian. Entah itu menentang ketidakadilan, mendukung seseorang yang membutuhkan, atau mendedikasikan waktu untuk suatu tujuan. Kontribusi seringkali meminta kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Keterlibatan yang berani dengan dunia ini memperkuat karakter kita dan memperkuat komitmen kita untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur. Selain itu, kontribusi membangun ketahanan. Ketika kita fokus membantu orang lain, hal ini mengalihkan perhatian kita dari perjuangan kita sendiri dan menuju kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Fokus luar ini tidak hanya memberikan perspektif, tetapi juga memperkuat kemampuan kita untuk menghadapi tantangan. Kaum Stoa sering menekankan pentingnya perspektif yang mengakui bahwa tantangan individu kita adalah bagian dari pengalaman manusia yang saling berhubungan yang lebih besar. Dengan berkontribusi kepada orang lain, kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita tidak sendirian dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Aspek kunci lain dari kontribusi adalah perannya dalam menciptakan dampak yang bertahan lama. Harta benda dan penghargaan pribadi mungkin memudar, tetapi dampak positif dari kontribusi kita seringkali bertahan lama. Ketika kita berinvestasi pada orang lain, baik melalui pendidikan, bimbingan, atau tindakan kebaikan, kita menciptakan warisan yang melampaui masa hidup kita sendiri. Ide ini beresonansi secara mendalam dengan fokus Stoik untuk hidup sesuai dengan alam dan meninggalkan dunia lebih baik daripada yang kita temukan. Kaum Stoik juga mengingatkan kita bahwa kontribusi sejati datang dari tempat kerendahan hati dan keaslian. Ini bukan tentang mencari pengakuan atau penghargaan, tetapi tentang keinginan yang tulus untuk membuat dampak positif. Seperti yang disarankan Epictetus,
Jangan menjelaskan filosofi Anda tetapi wujudkan. Kontribusi bukan tentang pamer atau promosi diri, tetapi tentang menjalani prinsip-prinsip kita dengan cara yang nyata dan bermakna. Kontribusi menumbuhkan rasa syukur. Ketika kita membantu orang lain, kita sering kali memperoleh penghargaan yang lebih dalam atas dukungan dan kesempatan yang telah kita terima dalam hidup kita sendiri. Rasa syukur ini semakin memotivasi kita untuk memberi kembali, menciptakan siklus kebajikan dari kemurahan hati dan pertumbuhan. Ingatlah bahwa hidup tidak diukur dari apa yang kita peroleh, tetapi dari apa yang kita berikan. Setiap tindakan kontribusi, tidak peduli seberapa kecilnya, menciptakan ria-ria yang menyentuh kehidupan dengan cara yang mungkin tidak pernah kita lihat. Dengan berusaha untuk hidup berbudi luhur, untuk tumbuh dan memberi, kita selaras dengan kebenaran terdalam tentang stoikisme dan menciptakan kehidupan yang bermakna dan berdampak. Terima kasih telah menjadi bagian dari Daily Stoic hari ini. Jika ini beresonansi dengan Anda, ada video lain yang menunggu Anda yang menyelami lebih dalam penerapan prinsip-prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari. Klik sekarang dan lanjutkan perjalanan Anda menuju kehidupan yang bertujuan dan bijaksana. Dan seperti biasa, terima kasih telah menjalani jalan ini bersama kami. Mari terus belajar, tumbuh, dan menjalani cara yang tabah. Sampai jumpa di video berikutnya.